Halo Sobat Tekno, gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Di segmen Tekno FYI kali ini, gue mau ngasih tahu jenis-jenis port komputer beserta fungsinya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, daripada penasaran, mending kalian tonton videonya sampai habis ya. Sedikit informasi, port atau porta komputer merupakan titik koneksi yang berguna untuk menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat eksternal seperti modem, printer, smartphone, hard drive, CD-ROM, drive DVD, dan perangkat lainnya. Fungsi utama dari port sendiri yaitu untuk mentransfer data dari perangkat eksternal ke PC maupun laptop. Port memiliki beragam jenis yang memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira apa aja ya jenis-jenis port komputer dan kegunaannya? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Pertama ada USB-A. USB sendiri adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Port USB pertama kali diperkenalkan di akhir tahun 1990-an dan bersifat plug and play. USB menggantikan banyak jenis konektor yang ada sebelumnya. Tapi, dari dulu sampai sekarang bentuk port USB-A tidak berubah. USB-A ini adalah jenis USB yang paling sering ditemui di keseharian. Sebab, USB tipe ini sering dijumpai pada perangkat PC serta laptop yang kalian gunakan sehari-hari. Misalnya seperti USB extender, USB hub, USB flash drive, USB modem, dan masih banyak lagi. USB-A memiliki beberapa versi, yaitu USB 2.0, 3.0, 3.1, dan 3.2. Semakin tinggi versinya, maka semakin cepat pula kecepatannya. Contohnya yaitu USB 2.0 yang bandwidth-nya hanya 480 Mbps. Sementara USB 3.2 bandwidth-nya bisa mencapai 10 Gbps atau 20 kali lipat lebih tinggi. Cara kerja USB sendiri mirip seperti namanya yaitu bersifat universal. Contoh cara kerja USB, misalnya perangkat USB 2.0 bisa dicolok ke port USB 3.0 dan begitu juga sebaliknya. Tentu, kecepatan transfer datanya akan menyesuaikan dengan kecepatan yang paling rendah. Dari contoh cara kerja USB yang udah gue jelasin tadi, kecepatan transfer data akan turun ke standar USB 2.0 karena device atau konektor hanya mendukung standar itu. Tapi, perangkatnya sendiri masih tetap berfungsi, sebab USB bersifat universal dan plug and play. Lanjut yang kedua yaitu USB-C. Dari segi desainnya, USB Type-C ini memiliki bentuk yang lonjong dengan kedua sisi yang simetris. Dengan bentuk seperti itu, USB Type-C memiliki sifat reversible. Artinya, kalian bisa dengan mudah membolak-balik kepala kabel USB Type-C jika ingin memasukkannya ke lubang konektor, misalnya di perangkat smartphone atau perangkat elektronik yang kompatibel. Model USB Type-C sendiri sudah mendukung teknologi USB hingga versi 3.1 Gen 2, yang kecepatannya diklaim 2 kali lebih cepat dibandingkan USB versi 3.0. USB Type-C mendukung kecepatan transfer data hingga 10 GB per second. USB jenis ini memiliki output daya maksimal sebesar 20 volt dan 5 ampere. Gak cuma itu, USB Type-C juga mampu menyalurkan daya yang lebih besar. Itu sebabnya, USB jenis ini diklaim dapat mengisi baterai smartphone dengan lebih kencang, selain cocok dengan standar fast charging modern di pasaran. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu HDMI. HDMI merupakan singkatan dari High Definition Multimedia Interface. HDMI digunakan sebagai konektor untuk mentransfer audio dan video high definition dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel tunggal. Teknologi HDMI biasanya digunakan pada perangkat seperti HDTV, proyektor, DVD player, atau pemutar Blu-ray. Ada beberapa jenis kabel HDMI dengan kecepatan yang berbeda-beda, yaitu mulai dari HDMI versi 1.0 yang dirilis pada 2002. HDMI versi ini hanya mampu mendukung resolusi hingga 1080p. Versi yang banyak ditemukan sekarang yaitu HDMI 1.4 yang mendukung hingga resolusi 4K atau 1080p. Nah, yang terbaru
yaitu versi 2.1 yang mampu menampilkan resolusi 8K atau 4K. Lanjut jenis port yang keempat yaitu DisplayPort. Port jenis ini umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat PC ke monitor atau biasa disebut multimonitor. DisplayPort sendiri menggunakan transmisi data seperti koneksi Ethernet dan USB. Sama seperti HDMI, DisplayPort juga memiliki beberapa versi. Semakin tinggi nomornya, maka semakin tinggi juga bandwidth dan resolusi yang didukung. Bandwidth DisplayPort lebih gede dari HDMI. Versi 2.0 terbaru bahkan bisa support resolusi sampai 16K. Lanjut jenis port kelima yaitu DVI. DVI atau Digital Visual Interface adalah salah satu kabel video digital yang umum dijumpai pada perangkat desktop dan monitor LCD saat ini. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar atau menghubungkan perangkat yang kompatibel ke monitor komputer. Port DVI ini memiliki kemampuan konektor yang dapat menghantarkan video secara digital dengan resolusi WXGA melalui single link serta resolusi WQXGA melalui dual link. Oke, jenis port selanjutnya yaitu VGA. Video Graphics Array atau yang biasa disingkat menjadi VGA ini merupakan jenis port visual generasi pertama. Jadi, port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor yang menggunakan plug dan soket. Sebuah koneksi VGA standar memiliki 15 pin dan berbentuk seperti sebuah trapesium. Fungsi utama port VGA sendiri adalah mentransmisikan data grafis dari sebuah perangkat komputer ke display atau output. Display atau output yang bisa digunakan adalah monitor, proyektor, atau perangkat lain yang kompatibel. Namun kelemahan dari VGA adalah bandwidth dan resolusi yang didukung nggak setinggi HDMI atau DisplayPort. VGA pun udah banyak digantikan oleh dua konektor itu di komputer modern. Di urutan selanjutnya ada port jack audio. Jenis port ini sering disebut dengan istilah audio jack. Jadi yang dimaksud dengan audio jack adalah konektor yang menghubungkan earphone atau headphone dengan perangkat yang dapat menghasilkan audio seperti audio player, smartphone, komputer PC, laptop, alat-alat musik listrik, atau perangkat yang menerima input audio dari mikrofon seperti amplifier. Port jack audio 3,5 mili yang ada di komputer biasanya adalah tipe TRS, di mana satu port hanya menyalurkan sinyal output atau input aja, bukan dua-duanya. Sementara, konektor audio 3,5 mili di HP atau laptop biasanya menggunakan tipe TRSS yang menyalurkan sinyal output dan input sekaligus. Makanya itu, kalau kalian mau nyambungin headset ke PC, kalian perlu menggunakan kabel splitter yang membelah sinyal output dan input. Lanjut jenis port ke-8 yaitu SPDIF. SPDIF adalah singkatan dari Sony Philips Digital Interface Format. Port jenis ini digunakan untuk mentransmisikan audio digital atau sinyal audio. Biasanya, SPDIF digunakan untuk mentransfer data digital audio ke perangkat audio digital tanpa harus mengkonversikan dulu ke dalam bentuk analog. SPDIF juga merupakan jenis koneksi yang umum dijumpai di perangkat elektronik, termasuk PC desktop dan laptop. Ada dua jenis koneksi SPDIF, yaitu koaksial dan optik. Port selanjutnya yaitu port PS2. PS2 adalah port yang berguna untuk menghubungkan mouse dan keyboard. Kehadiran port PS2 diprakarsai oleh komputer IBM dan sudah digunakan sejak tahun 1980-an. Port PS2 biasanya terletak pada panel belakang motherboard, yang digunakan untuk tempat sambungan keyboard atau mouse yang menggunakan konektor tipe PS2. Port PS2 memiliki 6 pin dan berbentuk lingkaran. Karena setiap port PS2 dirancang untuk menerima input tertentu, maka koneksi keyboard dan mouse biasanya diberi kode warna. Misalnya port keyboard di bagian belakang komputer seringkali berwarna ungu, sedangkan port mouse biasanya berwarna hijau. Demikian pula konektor di ujung kabel keyboard berwarna ungu dan konektor kabel mouse berwarna hijau.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna agar mengetahui di mana mereka harus mencolokkan kabel ke komputer. Konsepnya mirip dengan sambungan audio atau video komposit berkode warna di bagian belakang TV, yang menggunakan konektor merah, putih, dan kuning. Jenis port komputer yang terakhir yaitu Ethernet. Ethernet adalah port yang biasanya digunakan untuk menyambungkan komputer ke jaringan lokal, misalnya di kantor-kantor atau warnet. Dengan tergabung ke jaringan lokal itu, komputer juga bisa tersambung ke internet lewat router. Misalnya dilakukan dengan langsung menyambungkan ke perangkat modem atau router ISP. Dibanding Wi-Fi, meskipun kesannya lebih tidak praktis, Ethernet masih lebih unggul dari sisi kecepatan dan kestabilan koneksi. Port Ethernet juga punya sebutan atau nama lain, yaitu RJ45, yang merupakan singkatan dari Registered Jack 45. Nah, itu dia jenis-jenis port komputer serta kegunaannya. Gimana? Sekarang udah pada tahu kan jawabannya apa? Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like kalau kalian suka, subscribe channel ini, atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.